Halo teman dua, baik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, di segmen baru tamat, kita bakal membahas sesuai judul di bawah, yaitu Ajin Demi Human. Ya, ini karyanya Sensei Gamon Sakurai. Dan di volume pertama ini story-nya itu by Suina Miura. Nanti bakal Randy jelasin lebih lanjut ya. Cuman ini Ajin Demi Human, ini di Indonesia diterbitin sama Level Comics dari Alex Media Komputindo ya. Dan kebetulan tamat di volume 17-nya baru terbit di minggu ini. Makanya kita bakal segera bahas di segmen baru tamat. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bakal lihat dulu video bumper berikut ini. Oke, sekarang langsung aja kita bahas tentang Ajin Demi Human ya teman dua. Bakal sedikit ada Wikipedia time tentang Ajin Demi Human ini. Jadi Ajin Demi Human ini karyanya Sensei Gamon Sakurai. Dan kebetulan kalau di volume satunya ini ada tulisannya ya, ini story by Suina Miura ya teman dua. Jadi ceritanya di volume pertama ini Sensei Gamon Sakurai ini masih berkolaborasi dengan Suina Miura. Tapi di volume-volume berikutnya Gamon Sakurai akhirnya membuat cerita dan membuat artnya sendiri gitu. Jadi ya ini dijelaskan juga di volume ke-17. Kebetulan di halaman terakhirnya itu beliau menerangkan kalau awalnya mereka itu berkolaborasi tapi akhirnya dilanjutkan sendiri oleh Gamon Sakurai. Kalau dilihat kan makanya ini yang di volume 1 ada tulisan Suina Miura, sedangkan di volume 2 ini sudah nggak ada tulisan Suina Miura ya teman dua. Jadi benar-benar mulai volume 2 ini karyanya Sensei Gamon Sakurai aja ya sendirian. Di Jepang sana, Ajin Demi Human ini diserialisasi di majalah Good Afternoon punyanya penerbit Kodansha ya teman dua, dari bulan Juli 2012 sampai Februari 2021. Ya lama juga ya, sekitar hampir 9 tahun di Jepang sana. Akhirnya Ajin Demi Human ini dibukukan menjadi 17 volume tankobon. Di Indonesia juga terbit sampai volume 17-nya nih. Di minggu ini sudah terbit sampai volume 17-nya. Untuk demografiknya sendiri ini masuk ke demografik seinen ya teman dua. Jadi otomatis untuk pembaca dewasa, sama karena di Indonesia juga masuknya ke level comics ya, jadi masuknya ke dewasa. Dan ini versi Indonesianya ya, yang kita dapat di Indonesia teman dua kayak gini ya. Covernya semuanya itu cover tentang Ajin, dan di belakang ini ada sedikit cuplikan panel-panelnya, ilustrasinya Sensei. Terus ini ada logonya dewasa ya teman dua. Selain format manga, ternyata Ajin Demi Human ini juga diadaptasi menjadi beberapa versi adaptasi kayak anime TV series, terus ada anime film series, terus ada anime OVA-nya ya. Terus ada film live actionnya juga ya. Berarti keren banget nih Ajin punya beberapa versi adaptasi ya. Dan nggak salah lagi karena Ajin Demi Human ini juga dinominasikan di 38 tahun Kodansha Manga Award. Terus dinominasikan juga di pilihannya pembaca di Osamu Tezuka Prize yang ke-18 kalau nggak salah ya teman dua. Nah itu dia kehebatan Ajin Demi Human. Tapi kita bakal bahas lebih lanjut kenapa sih dia bisa sehebat itu si Ajin Demi Human ini, dan berapa skornya Randy untuk Ajin Demi Human. Langsung aja kita bahas pertama dari segi ceritanya. Ajin Demi Human ini ceritanya tentang apa ya? Jadi Ajin Demi Human ini bercerita tentang tokoh utama kita yang namanya Kei Nagai. Nah, Kei Nagai ini kebetulan seorang anak SMA yang sangat cerdas, pinter, dapat nilai yang bagus terus di sekolahnya. Tapi masalahnya dia adalah seorang penyendiri, egois, nggak mau bergaul sama temennya ya teman dua. Dan kalau mau bergaul sama temennya itu kayak ibaratnya kayak cuman karena dia butuh aja gitu. Nah di sini ternyata ada kejadian pas saat dia pulang sekolah bersama teman-temannya, dia tertabrak sama truk dan badannya tercerai-berai parah gitu teman dua, sampai mencar sana mencar kesini. Tiba-tiba teman-temannya kaget karena si Kei Nagai ini bisa hidup lagi. Ternyata Kei Nagai ini adalah seorang
Ajin. Jadi di dunianya manga ini, Ajin itu adalah seorang manusia yang nggak bisa mati, teman dua. Jadi walaupun dia kecelakaan, dia dibunuh, kena tembak gitu, akhirnya dia bisa bangkit lagi. Itu serunya Ajin ya, teman dua. Jadi kita bertemu dengan manusia yang immortal. Ternyata setelah kejadian ini, Kei Nagai yang diketahui akhirnya sebagai seorang Ajin itu diburu oleh seluruh penduduk Jepang, karena orang yang bisa menangkap Ajin itu bakal mendapatkan imbalan, termasuk dari teman-temannya juga, teman dua. Itu yang seru di volume pertama ini. Selain kita diperkenalkan tentang Ajin, kedua kita juga diperkenalkan bahwa ada juga organisasi yang memburu Ajin, meneliti Ajin, dan kita juga dikenalkan juga di akhir volume ini, kita dikenalkan sama Ajin yang lain. Kebetulan nih di sini Kei Nagai ini orang ketiga di Jepang yang dikenal sebagai Ajin. Ya, tapi di bagian-bagian terakhir nih kita dikenalkan dengan Ajin lain yang bernama Pak Sato. Ya, Pak Sato ini ternyata adalah cikal bakal villain utama di serial ini, teman dua. Pak Sato ini adalah seorang yang cerdas juga, pinter juga, mantan anggota militer. Dia bisa perang, bisa strategi perang, terus bisa bela diri, ahli megang senjata gitu, teman dua. Dan bisa dipastikan karena villainnya ini sangat cerdas dan bisa perang atau battle ya, ini jadi manga action yang seru banget karena ada strateginya, terus ada tembak-tembakan, terus ada pukul-pukulan gitu ya, teman dua. Ini yang bikin Ajin ini seru sekali. Terus kalau ditanya itu yang di covernya terus ini apa gitu, karena kan Ajin tuh kan seorang yang nggak bisa mati. Nah, yang ini yang di depan ini adalah IBM, bla 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 Black Matters gitu ya. Jadi IBM ini adalah zat hitam yang dikuasai, yang dimiliki, ibaratnya kayak kekuatan supernatural yang dimiliki oleh seorang Ajin. Jadi dia, si IBM ini bisa mengikuti perintahnya Ajin, atau ada juga IBM yang aneh atau unik yang dia bisa bekerja sendiri tanpa harus disuruh sama Ajinnya gitu. Jadi selain battle fisik si Ajin itu karena nggak bisa mati, kedua keseruan yang kedua adalah ada IBM ini. Jadi IBM ini kayak yaitu kekuatan supranaturalnya si Ajin yang bisa mewakili Ajinnya untuk bertarung, membantu Ajinnya untuk menolong melakukan ini itu. Dan Ajin ini kadang terlihat, kadang nggak bisa terlihat juga sama manusia biasa gitu. Jadi itu yang bikin seru ya, teman dua. Nah, setelah pembangunan world building yang bagus dan apik ini, ada Ajin, ada IBM, ceritanya mau dibawa kemana? Jadi masalah utamanya adalah Pak Sato. Pak Sato ini adalah orang yang mania game, teman dua. Dia sangat suka dengan permainan. Dan ketika dia melihat peluang yang menurut dia bakalan menyenangkan atau asik dan gak bikin bosen, dia melakukan strategi-strategi yang bikin dia ibaratnya kayak melakukan game tapi di dunia nyata gitu. Nah, di sini dia ternyata berperang melawan pemerintah, si Pak Sato ini, terus melawan militer, dan akhirnya si Kei Nagai ini karena sama-sama cerdasnya ya, teman dua, akhirnya antara mau direkrut sama Pak Sato atau bakalan menjadi musuh besarnya Pak Sato. Ternyata ada kejadian-kejadian yang mengagetkan yang nggak bakal kita duga ya, teman dua, yang dipikirkan sama Pak Sato ini gitu, untuk menaklukkan pemerintah, untuk menaklukkan para Ajin yang lain, terus untuk membahagiakan dirinya gitu. Nah, itu yang bikin kita kadang wow, ternyata ini Pak Sato ini kalau kata temen-temen ya, itu one of the best villain ya di manga itu, salah satunya Pak Sato gitu. Nah, itu mungkin ceritanya intinya seperti itu. Jadi seperti yang bakal kalian duga, kita bakal lihat battle antara Kei Nagai sebagai Ajin dengan Pak Sato sampai akhir di 17 buku itu. Nah, itu inti ceritanya ya, teman dua. Nah, sekarang kita lanjut bahas tentang keunggulan dari Ajin Demi Human. Jadi kalau ditanya apa sih bagusnya Ajin, jadi pertama itu adalah world buildingnya yang bagus. Jadi tentang Ajinnya sendiri, terus tentang ada IBM ini ya, teman dua, terus ada struktural pemerintah yang seperti ini, terus ada dunia Jepang yang melawan Ajin gitu-gitu. Menurut Randy itu ide cerita yang bagus ya. Terus kedua itu adalah alurnya yang
enak, pace-nya pas ya, nggak yang kadang kan ada beberapa kalau manga lain tuh agak dragging, ini nggak kerasa draggingnya. Jadi ya pace-nya pas, bener-bener ya inti ceritanya battle gitu ya teman dua. Terus keunggulan berikutnya adalah sedikit nggak terduga ya teman dua menurut Randy. Jadi karena ini kan ceritanya banyak battle actionnya ya teman dua, dan ada strateginya gitu. Jadi kita bakal agak terkejut sama strateginya Pak Sato sama strateginya Kei gitu untuk saling mengalahkan. Nah kebetulan kan ada beberapa kayak mungkin disebutnya arc ya. Jadi kayak kita battle di gedung ini, terus ada kita pindah battle ke lokasi yang lain, itu kayaknya mungkin di lingkupnya jadi satu arc gitu. Nah di tiap arc ini daya tariknya juga berbeda karena pertama gedungnya berbeda, terus strategi yang dipakai masing-masing itu juga berbeda. Jadi nanti ternyata seperti ini dengan kekuatan Ajin, terus dengan kekuatan IBM-nya itu dimanfaatkan dengan baik untuk mengalahkan musuh seperti itu gitu. Dan ada kejadian-kejadian yang nggak terduga gitu. Ya lumayan seru sih, bukan lumayan lagi, seru. Menurut Randy ini actionnya seru, strateginya juga bagus ya. Menurut Randy agak ternyata kayak gini ya, agak nggak terduga gitu. Nah keunggulan lainnya adalah selain cerita tentu saja artnya ya. Jadi artnya kalau dilihatkan dari luar kayak gini. Jadi untuk melihat cuplikan artnya kalian bisa lihat di bagian belakang ya, masing-masing belakang covernya ini memperlihatkan isinya ya. Dan ada ini ya teman dua, ternyata ilustrasinya itu sangat-sangat keren banget. Ini benar-benar bintang 5 untuk artnya ya teman dua. Untuk artnya tuh Randy setuju kalau ini bintang 5. Jadi panel-panelnya itu semakin ke belakang tuh semakin keren teman dua. Jadi yang bahkan menurut Randy ada most shocking panel in the manga history. Itu ibaratnya kayak dalam sejarah manga ini baru pertama kali Randy kaget melihat panel, begitu balik halaman langsung wow, ternyata ada panel seperti ini. Dan ditunjukin ya, mungkin agak spoiler tapi ini nggak apa-apa, ini karena ini di volume 4 jadi masih awal-awal ya teman-teman. Ini menurut Randy salah satu panel terkeren dalam manga itu ada di volume 4 ini. Dan itu Randy benar-benar pas balik halaman langsung kaget, nggak terduga gitu. Sebentar ya, Randy buka ini ya. Ini dia teman-teman, ini keren banget ya. Jadi halaman spreadnya yang 2 halaman ini kebanyakan tuh keren-keren banget. Dan di volume 17 itu juga ada panel-panel yang tanpa kata-kata, terus ada urutan waktu-waktunya. Itu bagus Randy liatin ya, karena ini sebenarnya antara spoiler apa enggak. Kalau kalian takut spoiler, di skip aja ya bagian ini ya teman dua. Yang di volume 17 ini banyak sekali panel-panel yang indah teman dua, bener-bener Randy speechless pas lihat yang ini nih. Bener-bener intinya tuh kayaknya gambarnya bener-bener gambar yang keren banget gitu. Jadi kayak panel kayak gini ya teman dua. Jadi 1, 2, 3 panel gitu ya. Terus panel ya ini 1, 2, 3 kayak gini. Terus penggambarannya itu tanpa kata-kata itu bagus banget teman dua. Dan menurut Randy ini yang bikin Ajin ini layak untuk dikoleksi, untuk melihat keindahan panel-panelnya. Dan kita termasuk beruntung ya teman dua, karena Randy lihat untuk terbitan yang US yang vertikal itu kemasannya itu Ajinnya itu agak kecil ya. Nah ini kita di level komik dia lebih lebar, lebih besar gitu, untuk melihat artnya itu bakalan lebih puas gitu. Ya kita sangat beruntung ya Ajin bisa terbit di Indonesia ya teman dua. Makasih banyak Alex Media, makasih banyak Level Comics ya. Nah itu untuk kelebihannya. Jadi kita punya cerita yang bagus, world building yang bagus, alur pace-nya yang bagus, misteri-misteri terdugaannya ya temen dua. Terus artnya yang keren banget, panel-panelnya yang wow gitu ya. Nah sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Jadi kekurangannya apa? Pertama, Randy tuh agak nggak suka sama karakter utamanya. Jadi memang itu ya menurut Randy agak ini gimana sih karakternya. Jadi menurut Randy ini karakter yang nggak likable gitu ya. Mungkin ya itu kalau nggak dibikin kayak gitu ya nggak menarik ya Ajinnya. Cuman menurut Randy ini agak nyebelin aja gitu. Terus itu kekurangan pertama menurut Randy itu karakter utama yang nggak likable, kita agak benci gitu ya. Terus yang berikutnya itu adalah menurut Randy ini agak sayang itu di covernya teman dua. Kalau ya Randy liatin ya covernya, jadi memang semuanya itu gambarnya tentang IBM-nya ya. Jadi mungkin buat teman dua yang
melihat cover ini cover pertamanya kan kayak gini ya. Apakah teman dua itu tertarik dengan manga cover seperti ini ya? Karena menurut Randy itu ilustrasinya, artnya Sensei ini bagus banget, di dalamnya itu bagus banget. Cuman karena covernya yang sangat sederhana dan yang dimunculkan malah IBM-nya kayak gini, itu malah bikin dia jadi kayak agak kurang menarik untuk beberapa orang, karena cuman hantu-hantu kayak hantu-hantu. Ini apa sih hantu-hantu gitu ya mungkin ya, kalau orang yang lihat pertama kali gitu. Padahal kalau dilihat isinya, wah ternyata panelnya keren-keren gitu. Itu yang menurut Randy sangat sayangin ya teman dua. Nah kalau teman dua yang pengen lihat cuplikan artnya ya di belakang ya, seperti Randy bilang tadi ya. Ini Randy liatin art-artnya, covernya ya. Jadi kayak gini. Jadi sangat simple, dan menurut Randy sayang banget ya, karena memang bahwa di dalamnya itu ilustrasinya bagus, jadi nggak begitu kelihatan. Itu salah satu kekurangannya ya teman dua. Menurut Randy sih itu aja sih teman dua. Lebih ke arah tokoh utamanya yang karakternya nggak likable, agak Randy sebelin gitu ya. Itu mungkin ini ya preferensi pribadi aja ya. Cuman menurut Randy harusnya itu seorang tokoh utama itu harus yang kita, wah ini kayak superhero atau dalam artian yang bakalan kita support gitu. Ternyata dia antara setengah-setengah, antara baik, antara enggak, terus antara enggak jelas gitulah. Itu yang bikin Randy gak suka. Sama kedua yaitu art covernya yang bikin mungkin ke orang yang pertama kali lihat jadi nggak begitu tertarik. Padahal kalau dibaca dan dilihat artnya tuh bagus gitu. Ya itu sayang banget. Nah itu dia kelebihan dan kekurangan dan inti ceritanya ya teman dua. Kalau dikasih skor, teman dua nanya skornya berapa ya Randy? Kalau Randy bilang ini 4, hampir 4,5 ya. Lebih ke arah 4,5 ya, karena artnya itu sendiri 5, ceritanya juga menarik teman dua. Caranya Randy sering ngasih 5 itu kalau kita baca nggak bisa berhenti. Ini kalau Ajin ini masih kita bisa, oh ya oke, berhenti dulu baca bisa gitu. Jadi nggak yang harus baca ini kayak penasaran, keren banget ini itu ya, belum sampai ke tahap itu. Cuman memang keren, bagus, artnya bagus, ceritanya juga bagus. Cuman masih kadang kita bisa berhenti, oh ya oke, kita selesai arc ini, kita istirahat dulu, itu masih bisa. Bukan yang harus baca terus itu. Kalau Randy tuh syaratnya ada bintang 5 itu karena kita pingin baca sampai kita tahu endingnya seperti apa. Nah kalau Ajin ini, oh ya masih bisa istirahat, masih agak santai gitu. Jadi Randy tetap kasih skornya 4,5 ya teman dua. Dan ini worth it untuk dikoleksi loh teman dua, karena memang artnya keren banget. Kalau kalian belum pernah lihat artnya, harus sempetin lihat artnya ya teman dua, karena panel-panelnya itu bagus, artnya juga keren gitu. Ya itu dia reviewnya Randy tentang Ajin Demi Human. Gimana menurut pendapat teman dua sekalian? Udah baca Ajin apa belum? Kalau udah baca, ayo kita diskusi di bawah. Kira-kira apa yang menarik dari Ajin ini? Terus apa yang nggak kalian sukai dari Ajin ini? Setuju nggak sama pendapatnya Randy? Atau ada pendapat lain? Ayo kita komentar di bawah, kita ramaikan ya teman dua. Ya mungkin segitu dulu ya teman dua. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, klik tombol like-nya, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, itu yang penting ya teman dua. Boleh juga kalian share ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang bahas manga seperti channel 2ND dan Tarasinta ini. Sekian video baru tamat Ajin Demi Human. Makasih udah nonton. See you on my next video. Bye bye.